pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel GT Gallery. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman kemarin selama mengikuti latihan dasar CPNS atau disingkat dengan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bali tahun 2022. Nah, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Jadi CPNS itu yang pertama wajib menjalani masa percobaan. Nah, kemudian masa percobaan itu melalui proses diklat terintegrasi. Nah, salah satunya yang kemarin yang kita lakukan itu adalah Latsar CPNS yang penyelenggaraannya kurang lebih memakan waktu selama 18 hari kerja. Nah, jadi itu adalah dasar mengapa CPNS itu wajib melakukan kegiatan pendidikan atau pelatihan dasar, ya karena memang sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Nah, jadi kita langsung saja akan sharing ya. Saya akan sharing di sini tentang pengalaman kemarin selama mengikuti Latsar CPNS. Nah, jadi yang pertama fasilitas apa saja yang didapatkan selama Latsar CPNS. Nah, jadi kemarin sama mengikuti Latsar itu setiap peserta diberikan kamar ya. Satu kamar itu terdiri dari 2 orang atau 2 peserta, yang mana tidak boleh berbeda jenis kelamin dalam satu kamar ya. Jadi yang pria harus dengan yang pria, begitupun juga dengan yang wanita harus dengan yang wanita. Nah, untuk satu kamar itu kemarin diisi oleh 2 orang. Nah, kemudian fasilitas lain yang didapatkan selama mengikuti pelatihan dasar CPNS itu yang pertama, setiap peserta mendapatkan tas. Ya, tas ini digunakan sebagai tempat untuk menaruh laptop itu bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian di samping tas, masing-masing peserta juga mendapatkan 1 buah flash disk dan tentu saja 1 set seragam. Ya, seragam ini berupa pakaian olahraga dan celana training yang digunakan nanti selama mengikuti kegiatan Latsar. Nah, kemudian dari segi konsumsi, ya konsumsinya sangat terjamin kemarin. Jadi selama kegiatan atau selama mengikuti Latsar yang kita peroleh itu adalah 3 kali makan dan 2 kali snack yang terdiri dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian snacknya ada snack siang dan snack sore. Nah, jadi lumayan terjamin sih makanannya. Cuman yang menjadi kendala kemarin itu adalah menu dari makanannya yang kurang variatif ya, yang terlalu monoton sehingga membuat kita sebagai peserta itu merasa jenuh ya dengan makanan itu saja, terutama dengan kerupuk ya. Ada 1 kerupuk yang setiap hari pasti selalu ada kerupuknya. Nah, kemudian larangan. Nah, di dalam kegiatan Latsar CPNS ini juga dibatasi dengan aturan. Tentu saja yang pertama, masing-masing peserta itu tidak diperkenankan membawa kendaraan roda 4 ya, karena kendalanya lahan parkir, dan juga ada beberapa hal lain yang menyebabkan kita tidak diperbolehkan membawa kendaraan roda 4.
Nah, kemudian larangan yang kedua itu masing-masing peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari area tempat latsar kecuali di hari Sabtu malam dan Minggu ya. Jadi kegiatan itu berlangsung dari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian Minggu itu libur dan masing-masing peserta harus sudah ada di asrama di hari Minggu tepatnya pukul 7 sore untuk mengikuti apel malam. Nah, menyambung dengan apel, jadi kegiatan kita selama latsar di BPSDM Provinsi Bali itu setiap hari itu peserta melakukan 2 kali apel. Yang pertama adalah apel pagi, yang kedua itu adalah apel malam. Nah, jadi ini memang wajib dilakukan oleh semua peserta latsar untuk mengikuti kedua apel tersebut. Nah, namun jika ada peserta yang mengalami kondisi kurang enak badan, bisa diperkenankan untuk tidak mengikuti apel. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ya saat mengikuti latsar CPNS, karena kita selama mengikuti latsar itu ada beberapa aturan yang memang harus disepakati atau diikuti oleh semua peserta. Nah, selanjutnya yaitu tentang agenda. Jadi selama 18 hari kerja peserta latsar CPNS ini wajib mengikuti semua kegiatan ya. Jadi kegiatan latsar CPNS pas di on kampusnya yaitu di BPSDM Provinsi Bali dibagi menjadi beberapa agenda, atau yang lebih tepatnya menjadi 3 agenda. Agenda 1, agenda kedua, dan agenda ketiga. Apa-apa saja yang ada pada agenda pertama? Yang pertama itu adalah agenda sikap dan perilaku bela negara. Nah, jadi peserta latsar ini akan dilakukan tes fisik maupun mental ya. Jadi kemarin pas kegiatan bela negara itu peserta melakukan yang pertama kegiatan PBB, peraturan baris berbaris, kemudian ada tes fisik atau tes jasmani, dan yang terakhir di hari ketiga ada api suci ya pada malam hari. Jadi di kegiatan terakhir di bela negara itu dilanjutkan dengan api suci yang berlangsung sampai malam hari. Kegiatan di bela negara ini merupakan kegiatan yang paling seru ya kalau menurut saya, karena kita full ditempa di lapangan, kadang dijemur, kemudian dibentak-bentak oleh pelatihnya, dan yang paling seru itu ketika ada momen sebelum api suci kita disiram pakai air itu untuk menjaga satu buah lilin agar tetap bisa menyala sampai api suci bisa dihidupkan. Nah, jadi pada malam harinya itu dilakukan dengan api suci, dan masing-masing peserta diwajibkan untuk membawa satu buah lilin di malam hari. Kemudian masing-masing peserta melakukan kegiatan penciuman bendera merah putih. Nah, ini merupakan salah satu wujud ya kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ketika agenda sikap perilaku bela negara sudah berakhir, dilanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu agenda nilai-nilai dasar PNS, yang mana pada PNS pada kegiatan latsar CPNS pada tahun ini itu core value yang ditanamkan oleh PNS yaitu berakhlak, yang mana yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing core value ASN ini harus bisa diterapkan oleh setiap PNS dimanapun
ditugaskan ya di instansi manapun dia ditugaskan. Nah, selanjutnya agenda yang ketiga yaitu ada manajemen ASN dan smart ASN. Jadi kita setiap hari mengikuti pembelajaran yang mana menekankan bahwa ASN zaman sekarang itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar memenuhi kriteria sebagai smart ASN. Nah, agenda ketiga ini akan ditutup dengan seminar rancangan aktualisasi, yang mana aktualisasi ini mengambil studi kasus di instansi masing-masing peserta Latsar CPNS untuk mencari sebuah isu kontemporer yang akan diselesaikan selama aktualisasi nantinya. Yang mana pada seminar kali ini diuji oleh satu orang penguji dan didampingi oleh satu coach dan satu mentor, yang mana mentor ini adalah atasan langsung dari peserta Latsar, dan coachnya itu diambil dari Widya Iswara yang sudah melakukan pembelajaran selama mengikuti latihan dasar CPNS. Nah, ketika agenda ketiga berakhir dan ditutup oleh seminar rancangan aktualisasi, maka masing-masing peserta akan kembali ke instansi masing-masing untuk melakukan kegiatan habituasi. Habituasi ini memerlukan waktu selama 1 bulan atau 30 hari kerja dan diakhiri dengan evaluasi yang akan dilakukan secara online nantinya. Jadi Latsar CPNS itu sebenarnya sebuah modal ya bagi kita untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, kemudian meningkatkan disiplin ya, karena kita setiap hari dituntut bangun jam 5 pagi dan mengikuti kegiatan sampai dengan jam 10 malam ya. Itu merupakan kegiatan yang menguras banyak fisik ya. Tentu saja kita harus bisa terjaga dan tetap fit kondisi selama mengikuti Latsar. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Kita akan kembali pada video-video berikutnya, tentu saja dengan video yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe.